terkait dengan respon warga ini memang sangat beragam ketika kita menyusun data pemilih. Iya, Bapak. Eee, Sebenarnya bukan hanya kaget terkait hal itu, nama sudah masuk, Mhm. sudah pernah coblos, tetapi dalam pemilu kali ini dia tidak terdaftar. Oh, kasihan. Nah, Itu jadi kenapa? terkait dengan itu Ibu Lid, sebenarnya mereka tidak hanya kaget tadi ya, bahkan ada yang marah. Oh, Mereka marah karena namanya tidak tercantum lagi, dan itu memang, kalau dari pemilih itu mungkin ya bisa dihitung dan jari sih, tetap itu respon spontan warga. halo, selamat datang di Besti, Mbak Omong Santai tentang Pemilu. Podcast resmi KPU Kota Kupang untuk kamu yang ingin tahu, paham, dan peduli tentang pemilu tanpa harus kaku. Kami percaya demokrasi itu harus dekat, sedekat persahabatan dengan para bestimu. Santai ringan, tapi bermakna. Beta Lita, host Besti hari ini. Telah hadir narasumber Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Florianus Hartono, Esvil. Halo Bapak, apa kabar? Halo Ibu Lita, puji Tuhan kabar baik. Halo Besti, harap hari ini baik-baik adanya ya. Amin, puji Tuhan Bapak. Bapak, ini menyangkut data pemilih nih, ada kok ketong warga yang kaget atau terkejut menyangkut namanya tidak terdaftar dalam data pemilih, namun dia pernah mengikuti coblos. Baik Ibu Lit, terkait dengan respon warga ini memang sangat beragam ketika kita menyusun data pemilih. Iya Bapak. Sebenarnya bukan hanya kaget terkait hal itu, nama sudah masuk, sudah pernah coblos, tetapi dalam pemilu kali ini dia tidak terdaftar. Oh, kasihan. Nah, Itu jadi kenapa? terkait dengan itu Ibu Lid, sebenarnya mereka tidak hanya kaget tadi ya, bahkan ada yang marah. Oh, Mereka marah karena namanya tidak tercantum lagi, dan itu memang kalau dari pemilih itu mungkin ya bisa dihitung dan jari sih. Tetap itu respon spontan warga. Terus reaksi lain, ada juga yang senang sebenarnya Ibu Lid. Senang karena mereka namanya ada dalam daftar pemilih terdata. Dan respon seperti ini biasanya diberikan oleh pemilih-pemilih pemula kita. Anak-anak kita yang baru terdaftar di daftar pemilih, mereka senang karena mereka bisa ikut menjadi pemilih pada hari pemilihan. Oke Bapak. Lalu biar supaya Sobat Besti di luar sana bisa tahu, apa itu data pemilih berkelanjutan Bapak? Oke, boleh. Mungkin saya jelaskan dulu bahwa setelah pemilihan kemarin, sekarang kita sudah masuk ke dalam periode non tahapan. Dalam periode non tahapan ini, salah satu kegiatan prioritas nasional kita itu pemutakhiran data pemilih. Dan apa itu pemutakhiran data pemilih? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu kegiatan untuk membaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilu terakhir. Dalam hal ini pemilu terakhir yang kita selenggarakan itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Kupang. Iya. Terus apa yang kita lakukan ini dasar hukumnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Khususnya itu pasal 18 huruf E, Iya. dan juga pasal 20 huruf R. Iya. Kalau di pasal 18 itu terkait dengan tugas KPU Kabupaten Kota, dan di pasal 20 huruf L itu terkait dengan kewajiban KPU Kabupaten Kota. Tugas dan kewajiban KPU Kota itu tadi memutakhirkan data pemilih. Itu di Undang-Undang Nomor 7.
Selanjutnya, dasar hukum yang kedua itu PKPU nomor 1 tahun 2025. Itu tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi semua metode dan mekanisme dalam pemutahiran data pemilih itu ada dalam PKPU nomor 1 tahun 2025. Kenapa data pemilih berkelanjutan itu sangat penting, Bapak? Pemutahiran data pemilih itu memiliki dua tujuan. Yang pertama itu memelihara dan membaharui data pemilih secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada pemilu atau pemilihan berikutnya. Iya. Dan untuk konteks kita, pemilu yang paling dekat itu pemilu tahun 2009, itu pemilu nasional. Jadi data pemilih untuk pemilu dari tahun 2009 itu disiapkan sejak sekarang dalam proses pemutahiran data pemilih ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, untuk menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional. Dan yang kedua ini erat kaitannya dengan riset-riset yang dilakukan oleh berbagai stakeholder, terutama oleh perguruan tinggi dan LSM-LSM. Lalu bagaimana cara untuk memperbarui data tersebut, Bapak? Untuk membaharui data ini, Iya. sebenarnya ada 4 hal yang dilakukan oleh khususnya kabupaten kota. Iya. Yang pertama itu melakukan pengolahan terhadap data. Dalam melakukan pengolahan ini ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama itu pengecekan terhadap elemen-elemen data dalam data pemilih, dan yang kedua itu melakukan pemetaan. Melakukan pemetaan misalnya terhadap pemilih baru, pemilih TMS, dan pemilih pindahan. Begitu. Yang kedua yang dilakukan dalam proses pembaharuan ini itu koordinasi. Jadi kita penyelenggara melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan Disduk Capil, dengan Bawaslu, dengan TNI Polri, dan juga dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, bahkan di PKPU 1 tahun 2005 itu sampai dengan di tingkat RT. Itu yang kedua yang dilakukan kota. Yang ketiga, melakukan pemutahiran. KPU itu menyandingkan data turunan dari KPU pusat dan juga data hasil koordinasi dengan pihak-pihak terkait tadi, dan juga dengan laporan dari masyarakat. Karena data-data yang dimutakhirkan dalam proses ini PDPB itu 3 data tadi. Ada data turunan yang diturunkan dari KPU, juga ada data hasil koordinasi. Misalnya dengan TNI Polri, kita mendapatkan data misalnya orang-orang pensiun, dan juga anggota baru di TNI dan Polri. Terus ada ruang juga untuk masyarakat, untuk mereka menyampaikan laporan. Misalnya ada masyarakat yang merasa bahwa dia belum terdata pada pemilu terakhir itu. Jadi ini saatnya dia datang untuk melapor bahwa dia juga memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Ataupun untuk adik-adik kita pemilih baru yang mungkin mereka merasa bahwa mereka belum terdata. Jadi ruang itu ada dan kita siap untuk melayani itu. Itu yang ketiga, pemutahiran. Yang keempat, rekapitulasi. Rekapitulasi kita itu PDPB itu dilakukan dalam rapat pleno. Untuk Kota Kupang, kita sudah melakukan 3 kali rapat pleno. Dan rapat pleno itu dilakukan terbuka. Rapat pleno pertama itu pada bulan April, tanggal 15 April. Rapat pleno kedua kemarin pada bulan Juli, tanggal 2 Juli, dan rapat pleno yang ketiga itu kemarin tanggal 2 Oktober. Dalam rapat pleno itu kita mengundang pihak-pihak terkait seperti Kepala Disduk Capil, Bawaslu, TNI Polri, juga saudara-saudara kita dari lapas yang mengurus pada saat pemilihan mereka di TPS lokasi khusus. Jadi mereka-mereka yang diundang. Dan di dalam rapat itu serta diberikan ruang untuk memberikan masukan atau tanggapan
terhadap data-data yang kita paparkan. Misalnya kalau mereka menyampaikan data bahwa ada pemilih baru atau ada pemilih yang sudah meninggal, Iya. kita akan akomodir. Kalau pemilih baru, kita akomodir sebagai pemilih, dan kalau pemilih yang meninggal, kita keluarkan data pemilih karena mereka menjadi pemilih yang tidak memenuhi syarat. Dan itu yang kita lakukan dalam proses pemutakhiran ini. Lalu biasanya tuh data apa saja yang diperbaharui Bapak menyangkut pemutakhiran data pemilih ini? Data Eh, pemilih berkelanjutan. Data-data yang diperbaharui itu kuncinya itu DPT terakhir. Oh. Kita membaharui data pemilih dalam DPT terakhir. Untuk Kota Kupang, DPT terakhir kemarin itu 275.085 orang, 275.085. Data-data itu yang kita perbaharui. Jadi kita membaharui data itu dengan data-data yang seperti disampaikan tadi. Ada data turunan dari KPU RI, dan data KPU RI itu diterima dari Dirjen Dikdukcapil Kemendagri. Begitu. Dari data-data itu mereka terima, kemudian mereka melakukan proses sinkronisasi. Setelah proses sinkronisasi baru diturunkan ke kita melalui KPU provinsi. Terus data yang kedua tadi misalnya data-data yang kita terima dari misalnya dari stakeholder terkait, dari TNI Polri, dan juga data-data dari pemerintah. Misalnya kemarin kita sudah mengeluarkan surat ke pemerintah kelurahan untuk menyampaikan data-data orang meninggal. Jadi data-data itu yang kita mutakhirkan, termasuk juga data-data dari laporan masyarakat. Sampai dan hari ini memang sedang kita pemutakhiran pasca pemilihan kemarin, memang laporan masyarakat itu masih sangat minim dan bahkan belum ada. Begitu ya? Ya. Lalu bagi ini masyarakat yang ingin mengecek namanya, dia sudah terdaftar atau belum itu, mungkin ada link atau apa, melalui apa mereka untuk mengeceknya, Bapak? Ya, untuk mengecek data memang sebenarnya masyarakat itu pertama sekali itu bisa datang langsung di kita juga, karena kita yang mengelola data. Ke Tetapi KPU Kota ya? tetapi juga kita punya apa namanya, kita kita punya laman resmi. KPU itu punya laman resmi di link kpu.go.id, dan di dalam itu ada laman khusus terkait dengan info pemilu. Dari situ teman-teman bisa mengecek di link cek dptonline.kpu.go.id. Jadi teman-teman bisa klik di situ. Setelah itu akan muncul menu pencarian data pemilih untuk pemilu 2024. Dan ketika itu keluar, dari teman-teman Besti bisa mengetik nomor NIK mereka. Jadi setelah nomor NIK diklik, akan muncul data berupa nama pemilih, NIK, nomor KK, terus alamat domisili, dan lokasi potensial tempat pemungutan suara pada saat pemilu kemarin. Oh begitu ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi Bapak. Kita di masyarakat itu ada yang bilang, kenapa ketompo orang tua yang sumati saat pemilu itu namanya muncul lagi. Lalu ada juga masyarakat pemilih yang sudah pindah namun muncul lagi di dalam DPT. Itu karena apa Bapak? Ya, Ibu Li dan teman-teman Besti. Iya. Pada prinsipnya KPU memutakhirkan data pemilih itu, sumber utama data itu dari Disdukcapil. Begitu. Kenapa misalnya orang yang sudah mati bertahun-tahun namanya muncul lagi? Dan contoh terakhir kemarin ada penduduk yang pemilih yang sudah umurnya di atas 100 tahun di data kita. Tetapi ketika kita melakukan uji lapangan, uji petik, kita melakukan pencocokan penelitian, ternyata dia sudah meninggal tahun 2012. Kenapa itu terjadi? Karena Disdukcapil memberikan data pemilih kepada KPU. Itu basisnya di data mereka. Dan data orang mati basisnya ketika ada akta kematiannya. Kalau misalnya penduduk kita masyarakat kita tidak mengurus akta kematian, maka yang sudah meninggal pun
akan tetap muncul namanya eh, di data pemilih. Karena itu penting sekali masyarakat itu mengurus, misalnya orang yang sudah meninggal tuh mengurus akta kematiannya. Iya, betul. Begitu. Karena atas dasar itu di Dukcapil bisa menghapus namanya dari penduduk dan juga dari data pemilih. Oh, Begitu. begitu ya. Lalu untuk mungkin ke depannya ada harapan Bapak menyangkut pemutahiran data pemilih yang sekarang dikelola oleh KPU, ke depannya bagaimana, Pak? Ibu Lid dan sahabat-sahabat Besti, Ya, kita semua pasti punya harapan yang sama iya, terkait dengan pengelolaan data pemilih ini. Bahwa data pemilih ini harus bersih. Tidak ada lagi orang-orang yang sudah meninggal yang namanya ada di daftar pemilih, ataupun orang-orang yang sudah pindah keluar bertahun-tahun tetapi namanya tetap ada di data pemilih. Tetapi sebenarnya bersihnya data pemilih itu juga sangat bergantung pada masyarakat kita. Kesadaran masyarakat iya. untuk mengurus administrasi kependudukannya. Misalnya terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Kalau bisa pada kesempatan pertama, langsung mengurus akta kematiannya. Karena apa? Kalau tidak mengurus data kematiannya, nama mereka tetap akan muncul dalam daftar pemilih. Karena basis dalam mengurus data pemilih itu data-data yang disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ke KPU. Yang disampaikan secara berjenjang ke Dirjen dan dari Dirjen diserahkan ke KPU Pusat. Itu yang pertama. Harapan yang kedua, kami berharap adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemutahiran ini. Partisipasi maksud kami kalau bisa ada masyarakat yang misalnya nama belum ada dalam daftar pemilih, misalnya pemilih baru atau pemilih pindahan, silakan lapor di KPU. Kita selalu terbuka terhadap masukan dan saran. Saya kira itu dua harapan kita sebagai penyelenggara dalam proses ini. Terima kasih Bapak telah memberikan informasi yang menarik pada hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara podcast. Terima kasih Ibu Lid. Terima kasih teman-teman Besti. Terima kasih Besti sudah menonton episode ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast ini di media sosial KPU Kota Kupang ya. Kirim pertanyaan atau saran atau topik yang ingin dibahas di media sosial kami @KPU Kota Kupang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa Besti, ketong pemilih, ketong memilih.